Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti Super Yahya, Super Soman, nggak berani mengkritik kalian. Takut su'ul adab. Sekalipun Habib itu ngomong dobol, ngomong dongeng, ngomong khurafat, nggak akan dikritik. Di atas kepala habaib. Kalau bukan karena habaib, pasti kalian masih menyembah pohon dan batu. Nah, kalau saya ikut habaib hari ini masih menyembah batu nisan, saudara. Batu nisan kuburan Habib. Untung saya nggak ikut mereka. Jadi datuk-datuk kami nggak perlu Habib untuk mengenal Islam. Datuk kami sebelum leluhur kalian pakai celana, datuk kami udah pakai mahkota. Tahu, faham, ngerti, nggih. Tetapi saya punya akal untuk berpikir. Karena kita disuruh berpikir oleh Allah. Kita sebagai makhluk yang punya akal disuruh berpikir. Berapa kali diulang-ulang dalam Al-Quran itu? Wahai orang-orang yang berpikir, kan begitu. Menggibah Firaun, menggibah setan itu dapat pahala, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Itu perusak agama, itu perusak syariat, itu perusak akidah umat, saudara. Mana klarifikasi? Dari penceramah muda katanya. Penceramah muda, bukan Habib. Kenapa nggak sebutin Habib? Takut citra Habib hancur. Bakal hancur sehancur-hancurnya kalau membela kebohongan. Kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujuk. Panggil si Rehan, panggil si Bahar dan sejenisnya, panggil si Ali Jindan, panggil. Suruh klarifikasi di depan umat bahwa apa yang dia jadikan sebagai bahan ceramah oleh dia adalah dongeng, khurafat, bualan untuk mencari cuan. Bilang bukan kami. Wallahi bukan kami yang mempelintir. Itu keluar dari moncong-moncong mereka. Bebenguk itu sudah gua tandai. Tolong. Yallah, tolong. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan. Jadi sebut aja yang ceramah kayak gitu Habib, bukan penceramah muda. Nanti orang nggak paham siapa penceramah muda. Akhirnya Gus Jazuli jadi sasaran bulian, jadi sasaran fitnah. Sebut namanya dong. Nanti kalian nanya siapa yang ngomong gitu, siapa ya? TIJ nih yang ngomong gitu, dipelintir sama TIJ. Enggak ada, wawahi. Yang ceramah si Rehan, si Bahar, si Ali Jindan. Kemudian yang belaknya Gedobrus Ramli. Yang membelanya si Super Yahya. Kalau Super Somad nggak ada bahas ini. Dia masalah aspal jalan Tarim. Kemudian kita dikata-katain orang awam, orang yang nggak paham garomah. Memang kita orang awam. Tetapi kita bukan orang bejat yang meninggalkan ajaran agama kita. Begitu, saudara. Kalau nggak percaya, aneh bersumpah, wawahi. Nanti di yaumil qiyamah ente tidak akan diberikan syafaat al-Imam Faqihil Muqaddam, al-Imam Abu Bakar bin Salim, al-Imam al-Iskran, saudara. Yang ngomong itu siapa? Komplotan kalian. Terus yang pelintir siapa? Komplotan kalian. Yang bela kalian. Yang ngejilat kaki kalian. Terus yang salah siapa? Jangan tanya saya, wong saya tidak tahu. Ceramahnya isinya hoax, isinya caci maki, isinya menghina. Jadi kalau kami membalas, mengkanter mereka, itu ada sebabnya. Kenapa saya jadi begini? Kenapa mulut saya jadi mulut sampah seperti ini? Karena saya mengkanter mereka. Kenapa? Karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya dengan cara barbar, selaku saya bukan orang berpendidikan, saudara. Sekarang kan udah mempelintirkan, udah mengatakan bahwa cerita garomah al-Imam Faqihil Muqaddam ya orang sehari 70 kali itu udah dibilang dipelintirkan. Ntar lagi ada yang mengatakan kami adalah sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi, itu dipelintirkan, saudara. Kurang ajar, biadab yang mempelintirkan itu. Padahal yang ngomong juga moncong mereka. Insya Allah, saudara. Astaghfirullahaladzim. Jadi toleransi itu ada batasnya. Ketika menyangkut akidah kita, orang suka hatinya ngomong, kita boleh membantahnya, dan wajib. Wajib kita membantahnya. Ya. Apalagi berkaitan dengan akidah kita. Bukan kita benci sama mereka, nggak ada urusan. Tapi
Ketika menyangkut agama saya, itu baru urusan saya. Kalaupun saya nggak tahu apa-apa, yang penting saya sadar, saya bisa berpikir, nah, saya akan membantah hal seperti itu. Saudara. Begitu. Ini gara-gara mereka rusak citra Islam. Setelah beberapa waktu beredar ceramah-ceramah halu dari Habib-Habib, saya tidak menyebutkan oknum karena banyak. Jadi kita bantah, kemudian kita tidak percaya, mereka menuduh kita lah Wahabi, Syiah, PKI dan segala macam. Tapi hari ini pihak Robitoh yang membantahnya. Apakah pihak Robitoh juga udah berubah jadi Wahabi? Saya heran ketika dibantah bukan dengan cara yang dewasa gitu, malah menyalahkan kita. Padahal yang ngomong bukan kita, mereka sendiri gitu. Seolah-olah ini penggiringan dari kita, saudara. Penggiringan dari kita. Seolah-olah cerita ini kita yang ceritakan, saudara. Itu yang menurut saya membagongkan, saudara. Seolah-olah mereka sekarang jadi korban atau pihak yang tertuduh, sehingga yang salah itu kita, yang salah itu netizen, yang salah itu orang-orang gitu. Kalau Habib tidak pernah salah, biar kalian tahu. Nah, ente puasa kan? Kalau puasa jangan nonton orang gibah. Nah, karena yang saya gibahin Firaun nih. Berikut kita dengarkan videonya, saudara. Beliau, Syekh Fakihil Muqaddam, ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak. Wow, saudara, ternyata Al-Imam Fakihil Muqaddam itu tidak pernah mengatakan hal tersebut. Siapa yang mengatakannya? Lalu siapa yang mengatakannya? Kita dengar. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar. Bahkan Ya kalian kok tahu? Kalau beliau sendiri nggak pernah menceritakan cerita ini ke dunia luar, kok kalian tahu? Nah, di situ saya tanya gitu. kepada gurunya pun dalam status bertanya. Di dunia aja sudah ngeyel saudara. Yang ceramah mereka, yang bingung mereka, yang membantah, bantahan kita mereka, si Gedobrus Ramli, Super Yahya, sudah capek-capek Super Yahya membela. Super Yahya mengatakan bahwa Mi'raj Al-Imam Fakihil Muqaddam itu benar adanya, sama seperti solat. Kok solat naik ke langit bertemu Allah? Solat naik ke langit kalian kalau solat, ataupun mengendarai onta, mengendarai kambing naik ke langit. Kalau solat kan ribet sekali agama kalian ya. Cuman ke masjid aja. Kalau rumah dekat masjid ya nggak jauh. Kalau rumah jauh dari masjid ya naik motor gitu. Dan itu bukan garoma. Itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakan sholat fardu, saudara. Dan sunnah mengerjakan sholat-sholat yang lain, saudara. Saya jadi apa ya? Seolah-olah saya ngeledek nih, tapi bukan. Mereka yang ngomong sendiri, mereka yang membantah sendiri. Kemudian terakhir nih, seolah-olah nih di framing sama orang yang benci ke mereka. Kemarin kita jelaskan, dibilang kita Wahabi. Sudah banyak yang terjadi di zaman sekarang. Fitnah akhir zaman, saudara. Banyak orang yang tidak percaya garomah wali Allah, saudara. Kalian tentu sudah pernah nonton live saya bersama Al-Wali Al-Gutub Gus Aziz Jazuli LCMH. Ketika beliau membacakan sebuah kitab bantahan dari Ba'lawi sendiri tentang Mi'rajnya Fakih Muqaddam bersama seekor kambing, lalu beliau dipersekusi karena beliau membantah Mi'raj Al-Imam Fakihil Muqaddam. Selama ini saya mengatakan, tolong Bib, jangan cerita khurafat, jangan cerita berlebihan, jangan ngarang-ngarang cerita tentang Imam Fakihil Muqaddam. Kalaupun beliau alim, kalaupun beliau wali, kalaupun beliau memang ada orangnya, jangan sampai gara-gara cerita kalian untuk mencari cuan, untuk mencari pujian dari umat sehingga Fakih Muqaddam jadi terfitnah. Ente TJ nggak tahu apa-apa, ente TJ bukan orang alim, ente TJ
nggak pernah mondok, ente TJ fasik. Kan begitu mereka bilang ke ana. Masya Allah Habib, Masya Allah. Kalau ana nggak percaya memang nggak perlu ente klarifikasi. Ana nggak percaya Imam Faqihil Muqaddam mi'raj sehari 70 kali. Dalam sebuah riwayat dengan seekor onta sebagai kendaraannya. Dalam riwayat lain dengan seekor kambing. Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Menghadap Allah, bertemu dengan Allah untuk mendapatkan rahasia langit. Kemudian beliau dan kambingnya turun ke bumi pada pagi hari dan petang. Kalau diurutkan semua 70 kali sehari beliau Al-Imam Faqihil Muqaddam mi'raj ke langit. Jadi kalau ente mau klarifikasi jangan ke kami. Klarifikasilah kepada penceramah yang nasabnya diakui oleh Robitoh. Jadi ketika kita sarankan kepada Robitoh untuk melakukan sertifikasi, yang mana yang layak ceramah, yang mana yang tidak. Jangan sampai tabbat yaba, tabbat yada jadi tabbat yaba. Jangan sampai ada Habib yang ceramah dengan menggunakan dalil-dalil tapi rujukannya kitab yang dibaca terbalik. Itu bukan tanggung jawab kami, Bib. Itu tanggung jawab Robitoh Alawiyah. Terus kalau kami tanggung jawab atas mereka, tanggung jawab Robitoh apa? Begitu. Selama ini kalau kita menegur mereka, kita dituduh sebagai iblis. Selama ini kalau kita tegur mereka, oh itu salah Bib, jangan begitu. Su'ul adab sama encuk Rasulullah. Sekarang ini su'ul adab juga. Kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Faqihil Muqaddam lah yang... Jangan tanya kami, jangan tanya saya nggak tahu. Dipelintir, yang pelintir siapa? Apakah kami yang pelintir? Apakah kami yang disebut sebagai pembenci habaib yang mempelintir? Atau memang Habibnya yang mempelintir? Jadi ini main lain lagi. Jadi kirim orang untuk meluruskan ini seolah-olah mereka korban gitu. Seolah-olah ini dipelintir oleh orang. Padahal moncong mereka sendiri yang ngomong. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika Al-Imam Faqihil Muqaddam naik ke langit bertemu Allah. Sehari 70 kali. Sekarang jangan dipelintir. Kemudian dibela sama Gedobrus Ramli, sama Super Yahya. Kapan beliau pernah mengatakan seperti itu? Kapan beliau pernah mengatakan seperti itu? Wallahu alam. Jangan tanya saya. Lah jangan tanya saya. Saya nggak tahu. Justru saya nggak percaya. Yang cerita anaknya. Ketika anaknya dibilang, oh itu nggak benar begini begitu. Oh masuk Gedobrus Ramli. Masuk Super Yahya. Kita jangan fitnah begini begitu. Beliau itu seorang wali. Masya Allah, saudara. Orang sekarang nggak percaya lagi garomah wali, saudara. Banyak orang yang tidak percaya garomah, saudara. Kita bukan tidak percaya karamah. Kita nggak percaya bohongan kalian. Cerita ngarang-ngarang dongeng-dongeng gitu nggak percaya kita. Kemudian ente PKI, ente Wahabi. Wali nggak selebay itu. Dan dari mana kalian tahu? Kalian cerita-cerita tentang kehebatan Faqih Muqaddam, belum lagi yang mengusir malaikat mungkar nangkir. Ini kalian lihat. Mereka nanti akan mengklarifikasi semua seolah-olah mereka korban. Korban fitnah. Cerita ngarang-ngarang seolah-olah kita ceritakan tentang kehebatan Faqih Muqaddam. Kita mempelintir-pelintirnya supaya menjadi fitnah kepada para habaib. Mereka yang cerita sendiri. Mereka yang ingin kita percaya. Terus mereka yang mengklarifikasi sendiri. Yang mengecam bagi kita yang tidak percaya. Karena nggak mempan seperti itu, maka inilah jalan terakhir. Jangan dipelintir-pelintir. Ini begini, nggak ada itu. Nggak ada beliau Al-Imam Faqihil Muqaddam bercerita seperti itu. Yang nggak ada. Begitu. Penceramah muda yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam bukan seorang penceramah muda, ada beberapa orang Habib, bilang aja gitu. Bukan penceramah muda, bukan. Yang ngomong itu si Raihan, si Bahar, dan beberapa lainnya. Itu Habib, bukan penceramah muda. Kalau misalnya mereka belum mampu untuk ceramah, kau yang ingatin mereka.
Jadi kalian jangan menipu kami. Yang ceramah itu kalian, yang cerita itu kalian, yang membela itu golongan kalian, yang menyalahkan juga kalian. Apakah karena kami bukan Habib, kami nggak berhak untuk menyalahkan? Sesuatu yang tampak di depan mata kami, ceramah dobol-dobolan seperti itu, ceramah khurafat seperti itu, kami nggak boleh. Nggak boleh ya? Su'ul adab kami. Sehingga kami di framing sebagai orang yang tidak percaya karomah wali. Saudara, aneh. Ini yang begini-begini nih, bahaya nih saudara. Seolah-olah mereka korban. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami sejatinya. Beliau, Syekh, Bukan cuma memahami jujur, Ustadz. Ngomong juga harus jujur. Bukan memahaminya saja jujur. Fakihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks Tidak pernah mengatakan hal tersebut di depan publik. Ingat. Dulu kita bilang seperti itu, TJ bilang seperti itu. Jangan sampai jadi fitnah terhadap Al-Imam Fakihil Muqaddam. Mereka caci maki saya. yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf. Yang mana Cari teman-teman. Gus Wali Al-Gutub, cari itu. Nah, cari di manuskrip mereka tuh. itu adalah teks surat menyurat Syekh Fakihil Muqaddam. Oh, itu teks surat menyurat antara Al-Imam Fakihil Muqaddam bersama gurunya. Sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Oh. Bahkan menurut tulisan Syekh Fakihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat Aduh, gimana nih pusing saya? Apakah saya kurang beriman gitu atau gimana nih? Beliau mengirimkan surat kepada gurunya Syekh Sa'ad. Jadi sampai di situ diceritakan bahwa beliau memiliki penglihatan sampai bisa melihat Sidratul Muntaha. Tetapi orang-orang melihat beliau seakan-akan seperti dimi'rajkan. Apakah beliau terbang gitu? Atau beliau terangkat dari tempat duduknya melayang sampai ke langit? Sampai ke Sidratul Muntaha atau gimana saya nggak tahu. Karena standar mi'raj, ya kan? Mi'raj dari mereka saya nggak tahu kayak gimana. Ya, kita dengar dulu. sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang. Jadi beliau, saya bingung. Apakah beliau wali atau sekedar ulama syariat? Kalau wali nggak usah diikuti teman-teman. Kalau wali, mereka bukan pembawa syariat. Kemudian ini nanti pasti ada yang klarifikasi lagi nih. Seolah-olah korban mereka, korban. Nanti kita tanyakan lagi yang tentang Al-Imam Fakihil Muqaddam mengusir malaikat mungkar nangkir. Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga Yang pelintir siapa? Sebut namanya, yang pelintir siapa? Apakah kami? Apakah Kiai Imad? Apakah Gus Aziz Jazuli Al-Gutub? Ataupun PKI yang pelintir? Siapa yang pelintir? bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi Nah, yang ngomong siapa itu? Apakah Moncong ini yang ngomong atau Moncong ini yang nggak percaya? Tiap hari mau mengislamkan orang Islam mereka. Tugas si Bahar, tugas si Rizik, tugas si Ali Jindan mau mengislamkan orang Islam. Kalau memang pingin sekali jadi ulama, belajar, bukan cerita dongeng kemudian apa. Coba Islamkan dulu tetanggamu Bahar, nggak usah jauh-jauh ke Aceh. Di Aceh orang udah Islam, udah Muslim. Udah Muslim. Ajarkan dulu tetanggamu, makmu. Dipelintir saudara ya. Garama Haliman Fakihil Muqaddam dipelintir saudara, dipelintir. Yang pelintir siapa? Pembenci para habaib saudara. Memang kita sudah zaman dulu dibenci, saudara. Bahkan diracun, dibunuh, difitnah. Keluarga Nabi, saudara. Yang gua lihat, yang paling heboh sendiri mereka. Yang ngaku pejuang mereka. Yang ngaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi mereka. Kemudian dilihat oleh masyarakat. Bahwa ceramah mereka nggak punya akhlak. Nggak beradab. Kemudian banyak khurafat. Kemudian mereka mengaku-ngaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Wajar kalau disuruh tes DNA. Yang bermasalah cuman klan mereka. Yang dari keturunan Al-Hasani mana? Enggak ribut. Enggak. Dari Al-Husaini.
di luar jalur Al-Imam Ubaidillah, nggak ada masalah. Kok cuman mereka yang bermasalah? Jadi lucu seperti ini, seolah-olah yang cerita tentang fakih muqaddam kami, kemudian mempelintirnya kami. Ini udah mulai nih, ini entah apa ini gebrakan dari Robitoh. Tiba-tiba si Munif membantah kalau si Umar bin Hafid itu melihat Rasulullah. Ketika kita bantah waktu itu, Kibin marah, Habib ngamuk. Sekarang ketika si Munif bantah, itulah trik licik, saudara. Kalau kebenaran, nggak seperti itu. Ketika ada hal yang salah, langsung mereka yang negor. Mereka yang berbuat, kemudian kita bantah, mereka ngamuk, kemudian bantah sendiri. Seolah-olah kita yang cerita itu. Kenapa? Karena masyarakat seluruh Indonesia sudah mengolok-olok mereka. Kenapa diolok-olok? Karena masyarakat Indonesia sadar akan kesesatan yang mereka ajarkan. Sekarang udah mulai bingung. Jadi mau tidak mau ya, ini kita ceritakan di pelintir, saudara. Nauzubillahi min dzalik. Super Yahya, Super Somad nggak mau. Nanti kalau kita kritik habaib, pendukung kita akan dikit juga cuannya. Kalau Super Yahya, nanti kalau kita membantah habaib, nanti nggak ada lagi sumbangan. Kan percuma capek-capek ngemis tiap hari di iklan-iklan segala macam platform gitu. Jadi satu tingkat lagi kapan nambah lagi gitu. Makanya yang akan mengkritik itu pasti sekarang orang-orang seperti saya. Cuman saya yang nggak punya ilmu. Kalau yang lain kan banyak, ustadz-ustadz, kiai-kiai, gus-gus. Kalau saya sendiri yang nggak ada pengetahuan. Disuruh kita berpikir, dipanggil kita sebagai orang yang berpikir, saudara. Gitu. Jadi kalau ada tasbih, masukkan ke kantong, tasbih itu akan berzikir sendiri. Gua nggak percaya yang begitu. Enggak. Kita punya jubah nih, jubah bisa berzikir. Gua nggak percaya hal seperti itu. Mau dia wali, mau dia segala macam lah. Nggak percaya gue. Kenapa? Karena yang harus berzikir itu kita. Kita yang punya nyawa, yang punya pikiran, yang punya lisan, bukan jubah. Bang Wali TIJ, itu Wahabi loh. Siapa? Bang TIJ. Oh, kalau biasanya kita kritik mereka Wahabi, saudara. Allah. Gus, gimana? Kapan kita live lagi bahas ini? Kita mau ngakak bebas. Aduh. Syekh Fakihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang Allah. Terus yang ngomong siapa? kitab Al-Jawharus Syafaf yang mana itu adalah Besok kayaknya Bang Wali, kalau malam ini belum free Bang Wali. Insya Allah. Ya begitu mental mereka. Nih Kibin, gue kasih tahu sama kalian Kibin. Jangankan nanti di yaumil qiyamah, di dunia aja mereka udah mencela-mencela kayak gitu nggak jelas. Terus itu yang dikatakan sebagai sikap kesatria, sikap pejuang, sikap yang bijaksana, jauh. Itu namanya Ustaz Ubaidillah, jelmaan Imam Ubaidillah. Insya Allah, saudara. Jangan fitnah ente wali. Lucu ya. Jadi ini berarti ini sudah terstruktur dengan masif. Beberapa hari yang lalu si Munib klarifikasi. Ini sudah ada Ustadz Ubaidillah gitu. Si Munib klarifikasinya tentang Habib Umar yang jereng gitu, yang jereng. Itu bukan melihat Rasulullah. Habib Umar tidak mengatakan, saudara. Habib Umar tidak pernah mengatakan bahwa beliau waktu itu sedang melihat Rasulullah, saudara. Dan kita pun mendengarkan dia nggak bilang seperti itu, bukan kita tuli. Cuman kabib-kabib yang di bawahnya, mukibin di bawahnya yang membenarkan cerita itu. Apakah yang menggoreng itu kami? Kami justru membantah, melawan yang kau bilang kami itu orang yang nggak percaya goromah, saudara. Orang awam sudah mulai nggak percaya goromah. Wali, itulah cara mereka, saudara. Kalian lihat omongan mereka bantah sendiri, yang salah kita. Kita bantah dituduh Wahabi.
Insya Allah, Gus Wali ya. Gus Wali Al-Gutub. Gus Aziz Jazuli. Masya Allah. Mereka yang ngomong, mereka yang bantah, mereka juga yang menyalahkan. Ketika kita salahkan, nggak boleh. Kita Wahabi ini. Gedebrus Ramli sampai mau copot gigi atreknya. Ngebela Fakih Muqaddam. Mi'raj sehari 70 kali. Itu. Sampai mau sumbat lubang hidungnya si Gedebrus Ramli. Ngebela begini, ngebela begitu. Pokoknya pembenaran, bukan kebenaran. Pembenaran. Dia nyari muka dengan Habib gitu, biar dapat panggung gitu. Karena nggak mempan, Gedebrus Ramli nggak mempan, Super Yahya nggak mempan, dan yang lainnya juga nggak mempan, akhirnya muncul strategi ini. Dan strategi ini sangat konyol sekali. Bukannya orang kagum, malah orang semakin muak. Faham? Faham, saudara. Faham, saudara. Begitu. Apa ini? Debat kita TIJ, jangan salah paham. Kalau jangan salah paham ya nggak perlu berdebat. Udah, husnudon aja ente sama aneh ya, husnudon. Kalau ada yang nggak cocok sama ente, husnudon. Itu ajaran Habib. Kalau aneh caci maki ente, husnudon ente. Yang penting ente jangan masuk neraka. Kalau aneh sudah pasti masuk neraka, kata Habib. Yang betul katakan betul, yang tidak katakan tidak. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Itu prinsip hidupku. Su hanaku belo, ego hanaku sewa. Suara tidak aku beli, gigi tidak aku rental. Tidak pernah sehari pun saya bawa tempurung untuk minta makan sama orang. Assalamualaikum Pak, kasihani Pak, kasihani Bu, saya belum makan. Enggak, kalau nggak ada duit buat beli makanan, gue ikat perut pakai karet. Nggak ada aku minta-minta sama orang. Apalagi minta sama Umar Muhdor. Nggak pernah, wawahi, nggak pernah. Kenal pun gue kagak sama si Umar Muhdor. Gue kagak pernah itu. Kagak pernah gue ngemis. Najis gue. Jadi gitu, saudara. Kalau Habib ngemis sama gue banyak. Gue ngasih ke Habib banyak. Cuma ya udahlah, itu sedekah gue. Cuman yang kemarin gue nggak ikhlas itu satu orang, itu si Sodik. Dia udah aku bantu. Kemudian nipu gue lagi di belakang, si Habib Sodik itu, Habib Asli Sodik itu. Udah nipu gue, benci kagak, cuman sakit hati aku sama dia, kelakuan dia. Si Alwi, si Sodik itu kutandai muka dia, sampai kapanpun. Sampai kapanpun kutandai, nggak aku kejar, sampai kapanpun kutandai muka mereka itu. Si Kumar Lampung, si Alwi, si Sodik, siapa lagi? Si Mahdi sama si Cerel. 5 ekor itu. Sampai kapanpun, lihat aja nanti. Apa yang akan kalian rasakan, apa yang kalian petik. Apalagi framing ngeri. Musuh umat Islam, pembenci ulama, pembenci habaib. Kalau pembenci habaib ku akui. Aku enggak, walaupun ku bahas kalian enggak benci aku. Kemudian PKI gaya baru entah apa-apalah. Gitu. Mau sehebat apapun kibin kau, mau seketat apapun pengawalan kau, suatu saat kita pasti akan ketemu. Gitu. Suatu saat pasti akan ketemu. Jangan nangis-nangis kau nanti. Ketemu aja. Jangan nangis lah, masa ketemu TJ orang nangis? Ketemu TJ ketawa lah. Nah.